kami dari kelompok 3 beranggotakan Rosi Septika Wardani dengan NIM 1816040021, Regita dengan NIM 2016040012, dan Sri Wahyuningsi dengan NIM 2016040028. Nah, selanjutnya ada pun poin-poin pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, A. Dasar-dasar perilaku biaya aktivitas. B. Aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya. Kemudian C. Metode memisahkan biaya campuran menjadi biaya tetap dan variabel. Yang D. Degradasi berdanda. Yang terakhir adalah penilaian manajerial. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Yang pertama yaitu dasar-dasar perilaku biaya aktivitas. Kita melihat bagaimana biaya digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan dan nilai persediaan akhir. Biaya-biaya ini penting dalam menyiapkan laporan keuangan eksternal, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Biaya-biaya ini disajikan pada laporan keuangan tersebut diatur berdasarkan fungsinya. Dalam hal ini, semua biaya perusahaan dimasukkan dalam satu dari 3 kategori, yaitu pertama produksi atau manufaktur, yang kedua biaya pemasaran, dan ketiga biaya administrasi. Pengaturan ini cocok untuk pelaporan eksternal, bahkan pelaporan tersebut diwajibkan, tetapi pengkelompokan fungsional sama sekali tidak membantu menggarap pengendalian dan pengambilan keputusan. Untuk tujuan-tujuan ini kita perlu memahami perilaku biaya. Perilaku biaya ini adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Biaya-biaya berarti pada perubahan keluaran dengan berbagai cara. Di sini ada 3, yaitu pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang jumlah tetap sama ketika keluaran berubah, dan lebih formalnya biaya tetap adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat keluaran aktivitas berubah. Yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Jadi biaya variabel naik ketika keluaran naik, dan biaya variabel akan turun ketika keluaran turun. Biaya variabel dapat juga dinyatakan dengan persamaan linear. Yang ketiga yaitu biaya campuran. Biaya campuran ini adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Misalnya, agen penjualan sering dibayar dengan gaji yang ditambah dengan komisi penjualan. Yang kedua yaitu aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya. Kapasitas yang digunakan berhubungan dengan tingkat di mana aktivitas dikerjakan secara efisien. Tingkat yang efisien atas kinerja aktivitas disebut kapasitas praktis. Hal itu terkadang kelebihan kapasitas. Untuk mengetahui bagaimana hal itu terjadi dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi perilaku biaya, penting untuk mengetahui sumber daya yang fleksibel dan terikat. Pertama yaitu sumber daya fleksibel. Sumber daya fleksibel adalah dipasok saat digunakan dan dibutuhkan. Sumber daya ini diperoleh dari pihak luar dan tidak membutuhkan komitmen yang panjang untuk membeli sumber daya tersebut. Jadi organisasi bebas membeli hanya sebatas jumlah yang dibutuhkan. Dengan demikian, sumber daya yang dipasok sama dengan jumlah yang dibutuhkan, karena biaya sumber daya yang dipasok ketika diperlukan sama dengan biaya sumber daya yang digunakan. Jumlah biaya sumber daya naik ketika permintaan untuk sumber daya tersebut naik. Oleh karena itu, biaya sumber daya fleksibel merupakan biaya variabel. Yang kedua yaitu sumber daya terikat. Sumber daya terikat ini adalah sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan. Mereka didapat dengan menggunakan kontrak eksplisit atau implisit untuk memperoleh sejumlah sumber daya tertentu, tanpa memandang apakah jumlah
jumlah sumber daya yang tersedia digunakan secara penuh atau tidak. Jadi sumber daya terikat dapat memiliki kapasitas yang tidak terpakai karena kapasitas yang tersedia lebih banyak daripada yang digunakan. Yang ketiga yaitu perilaku biaya bertahap. Perilaku biaya bertahap ini adalah menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentang keluaran tertentu, dan pada titik tertentu naik ke tingkat biaya lebih tinggi di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentang keluaran yang sama. Hal-hal yang menunjukkan perilaku biaya bertahap harus dibeli dan dalam jumlah tertentu. Lebar setiap tahap menggunakan rentang keluaran yang mengharuskan diperolehnya sumber daya dalam jumlah tertentu. Jika lebar tahap sempit, biaya sumber daya akan berubah ketika terjadi perubahan kecil dan penggunaan sumber daya. Yang keempat yaitu implikasi-implikasi untuk pengendalian dan pengambilan keputusan. Modal berdasar aktivitas yang dikeluarkan di atas dapat memperbaiki pengendalian manajerial dan pengambilan keputusan. Sistem pengendalian operasional mendorong para manajer untuk lebih memperhatikan pengendalian atas penggunaan dan pengeluaran sumber daya. Model penggunaan sumber daya berdasarkan aktivitas juga memungkinkan secara manajer untuk menghitung perubahan pasokan dan permintaan sumber daya yang disebabkan oleh implementasi keputusan untuk membuat atau membeli peralatan, menerima atau menolak pesanan khusus, dan mempertahankan atau menghilangkan lini produk. Selain itu, model tersebut juga akan memperkuat beberapa model pengambilan keputusan akuntansi manajemen tradisional. Baik, saya Renita dengan NIM 2016040012 akan menjelaskan poin C, yaitu mengenai metode memisahkan biaya campuran menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk pengertian biaya campuran dan biaya tetap dan juga biaya variabel sudah kita bahas pada poin A. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode memisahkan biaya campuran menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, di sini terdapat 3 metode yang akan kita gunakan untuk memisahkan biaya campuran menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, yang pertama adalah metode tinggi rendah. Jadi metode tinggi rendah ini merupakan suatu metode yang untuk menentukan persamaan suatu garis lurus. Namun terlebih dahulu kita harus menentukan atau memilih 2 titik, yaitu titik tertinggi dan titik terendah, dan nantinya akan kita gunakan untuk menghitung parameter pemotongan dan juga kemiringannya. Nah, di sini adapun persamaan yang bisa kita gunakan untuk menghitung biaya tersebut adalah persamaan untuk menentukan biaya variabel per unit dan biaya tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk biaya variabel per unit kita bisa menggunakan rumus biaya variabel per unit sama dengan perubahan biaya dibagi perubahan keluaran. Kemudian kita juga bisa menggunakan rumus biaya variabel per unit sama dengan dalam kurung biaya tinggi dikurang biaya rendah tutup kurung dibagi dengan dalam kurung keluaran tinggi dikurang keluaran rendah tutup kurung. Nah, untuk biaya tetap sendiri kita bisa menggunakan rumus biaya tetap sama dengan jumlah biaya titik tinggi dikurang dalam kurung biaya variabel per unit tutup kurung dikali keluaran tinggi. Atau kita juga bisa menggunakan rumus biaya tetap sama dengan jumlah biaya titik tinggi dikurang dalam kurung biaya variabel per unit dikali keluaran tinggi tutup kurung. Nah, itu tadi mengenai metode tinggi rendah yang merupakan metode pertama untuk menentukan ataupun memisahkan biaya campuran menjadi biaya tetap ataupun biaya variabel. Namun metode ini lebih mempunyai kekurangan dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Nah, selanjutnya metode yang kedua adalah metode scatter plot. Nah, jadi metode scatter plot ini merupakan suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Nah, langkah pertamanya adalah menerapkan metode scatter plot
menggambarkan titik-titik data setiap hubungan antara biaya penyetelan dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Nah, plot juga disebut sebagai grafik Water. Kemudian sumbu vertikal adalah jumlah biaya penyetelan, sedangkan sumbu horizontal adalah jumlah waktu penyetelan. Nah, jadi salah satu tujuan grafik Water adalah melihat apakah asumsi hubungan linear wajar atau tidak. Nah, jadi metode scatter plot ini berfokus kepada grafik Water untuk menentukan apakah asumsi mengenai hubungan linear wajar ataupun tidak. Nah, itu tadi metode kedua, yaitu metode scatter plot mengenai memisahkan biaya campuran dengan biaya menjadi biaya tetap maupun biaya variabel. Nah, kemudian metode yang terakhir yaitu metode kuadrat kecil. Nah, metode kuadrat kecil ini atau method of low squares ini merupakan suatu metode untuk mengandalkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Nah, kemudian untuk penguadatan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Nah, karena ukuran kedekatan adalah jumlah deviasi kuadrat titik-titik dan garis. Nah, semakin kecil ukurannya, kesesuaian garis ke semua titik semakin baik. Nah, jadi metode ini memiliki fungsi ataupun fokus apabila semua titik-titik itu semakin kecil, maka hasilnya semakin baik. Nah, itu tadi mengenai metode memisahkan biaya campuran menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sri Wahyuningsih dengan NIM 2016040028. Nah, tujuan saya di sini akan mempresentasikan materi dari makalah kelompok kami di poin D dan E. Pertama, poin D yaitu regresi berganda. Dikatakanlah dalam regresi berganda ini untuk mendapatkan rumus biaya yang lebih baik itu dianggap lebih rumit dibandingkan dengan mengidentifikasikan satu penggerak aktivitas dan meregresikan biaya aktivitas untuk penggerak ini. Hasilnya makin bukan suatu rumus biaya yang cukup baik untuk kegunaan manajerialnya. Nah, di sini ada disebutkan sebuah ilustrasi korelasi di mana jumlah biaya itu sama dengan B0 ditambah dalam kurung B1 dikali X1 ditambah dalam kurung B2 ditambah X2 ditambah seterusnya, di mana dijelaskan di sini bahwa B0 itu adalah biaya tetap atau potongan. B1 adalah biaya variabel per unit untuk variabel bebas pertama. Nah, X1 itu variabel bebas pertama. B2 itu biaya variabel per unit untuk variabel bebas kedua. Nah, yang X2 itu variabel bebas kedua. Dikatakan juga di sini bahwa jika terdapat dua atau lebih variabel bebas, metode tinggi rendah dan tidak dapat digunakan. Namun di sini terdapat sebuah keuntungan, di mana untungnya perluasan metode kuadrat terkecil dapat dilakukan secara langsung. Nah, poin yang ke I itu adalah penilaian manajerial, di mana di sini disebutkan bahwa penilaian manajerial itu merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya. Sejauh ini, pertimbangan manajerial itu merupakan metode paling luas digunakannya. Banyak manajer yang menggunakan pengalaman dan observasi terhadap hubungan biaya pada masa akhirnya untuk menentukan biaya variabel dan tetap. Baiklah, sekian presentasi materi poin D dan juga E dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kami dari kelompok 3 mengenai perilaku biaya aktivitas. Jadi sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.